Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Untuk prakata ikut saja pada yang biasanya. Yang selanjutnya kita sekarang pembahasan tentang yang namanya dari segi agama. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, jangan lupa IG-nya di follow ya. IG-nya adalah yang namanya Liistual terlebih dahulu ya. Nanti akan diganti. Dan nanti juga ada di bawah ataupun di ini ya. Nanti tergantung di tempatnya sebelah mana gitu ya. Yang selanjutnya di YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe, di like, bikin pada teman-temannya. Manfaatnya seperti apa? Komen di bawah. Ada manfaatnya atau tidak ya? Ataupun dari doa pun kami tunggu. Antusiasnya apalagi betul. Oke, kita sekarang bertemu dengan seseorang yang pakar, insya Allah pakar ya dalam segi agama, yaitu guru PAI SMP Negeri 2 Banjaran, Pak Hajindan, SPD ya Pak ya? SPD? Oh, SAG, Sarjana Pendidikan Agama ya. SA, Sarjana Agama, oh ya maaf, Sarjana Agama. Ada lagi, belakangnya lagi adalah MM Medis MPDI ya. Jadi Master Pendidikan Agama Islam, luar biasa. Wih. Oke, dari bukan berarti pengen mencoba keilmuan, bukan. Tetapi dari vlognya Liistual atau officialnya yang namanya persnya Liistual akan bertanya, menjawab dari pertanyaan, dari ungkapan anak-anak yang di part 1 atau di video yang pertama tadi kita jawab ya, dari segi agama. Tadi dari segi bahasa sudah, dan sekarang dari segi agama. Apa itu najis? Dari segi agama. Bolehkah tidak perkataan ataupun najis itu, kata najis itu digunakan oleh kita bahasa setiap hari? Betul? Pernah ke teman? Pernah ke sahabat? Najis gitu. Nah, sekarang kita akan cari tahu dalam segi agama apa itu najis. Apakah menjadi hadisnya misalkan, Al-Qur'annya misalkan, kitabnya misalkan, fikihnya gitu. Mangga Pak Haji Ndang Syarifuddin SAG MPDI, luar biasa. Monggo Pak. Terima kasih Bapak juga pahlawan yang memberikan waktu sebagai moderator dari kegiatan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan hikmah bagi kita semua. Amin ya Allah. Untuk itu permasalahan sekarang adalah permasalahan tentang najis menurut agama. Mungkin agama itu adalah istilahnya menurut fikih atau menurut dalil nakli maupun dalil akli yang sering digunakan dalam syariah, hukum-hukum dan aturan-aturan agama Islam. Dari segi fikih, sering para ulama membagi kepada najis muhafafah, itu najis ringan. Kemudian ada najis sedang, mutawasito, dan ada pula najis yang berat, mugoladok. Dibahas di PAI kelas 7. Yang kelas 7 mana? Tiga ini
Tuh, tidak. Ada yang mual papa yang ringan adalah seperti bayi ya, yang belum 2 tahun itu, dan di sini bisa hanya dicipratkan tentang titik. Yang disebut najis itu apa? Jenisnya? Jenisnya itu adalah air kencing. Oh, air kencing. Air kencing. Air kencing tadi. Jadi hanya dicipratkan, kemudian najis sedang, nawasito ya pertengahan. Itu najis yang sepertinya bayi yang sudah makan kue atau apa makan itu katanya menurut aturan hukum bahwa itu harus dicuci. Berarti kalau seorang bayi yang sudah makan apa-apa, bukan hanya air susu ibunya, ya ASI maksudnya, berarti ketika kita terkena air kencing najis. Wah, luar biasa. Dicuci. Berarti beda ya dengan yang tadi ya. Bersihkan sampai hilang bau-baunya. Pakai sabun dong. Pakai sabun bersih. Dan itu adalah apabila dikena najis itu dipakai ibadah sholat misalnya, atau ibadah yang lainnya sunat atau yang wajib, dan tidak sholat dia tidak akan terima. Kenapa? Karena pada badannya atau pada kulitnya kena kulit itu akan menghalangi ibadah kita karena ada najis. Nah, dari dua najis tersebut mungkin sudah paham ya najis itu apa. Akan tapi pengertian najis secara agama apa? Yang keduanya nanti penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu harus seperti apa? Kalau keduanya itu dari segi agama ada juga dalam Al-Quran katanya bahwa termasuk ada kalimat anajasul musyrikin, itu orang-orang musyrik juga najis. Nah, artian ini mungkin secara luas bahwa najis itu bukan hanya kena saja, jadi sesuatu yang harus dijauhi. Dijauhi ya. Dijauhi. Ingat, dijauhi. Kan ada yang artikan bahwa najis itu adalah sesuatu yang harus dijauhi, kemudian kalau kena itu harus dicuci atau dibasuh. Untuk itu tadi lanjutkan yang ketiga bahwa najis mughalladhah itu najis yang berat. Kalau di para ahli dicontohkan kepada anjing ya, itu liur anjing. Jadi kalau liur anjing, kemudian ada yang mengartikan dengan babi ya, itu sampai dicuci 7 kali karena najisnya sangat berat sekali. Bahkan yang terakhir harus pakai tanah. Benar. Ini harus dihindari. Ada juga yang sering kita tidak tahu bahwa najis itu secara hukum ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Tambah lagi hukmiyah Dan ainiyah. ainiyah. Jadi hukmiyah ini adalah najis yang kelihatan oleh hukmiyah itu yang tidak kelihatan, maaf. Hukmiyah yang tidak kelihatan. Contohnya kita misalnya di mukena ya, atau di sarung ketempelan cipratan air kecil atau misalnya kecil atau misalkan bekasnya, tapi terasa baunya kalau di diangsep macam bahasa Sunda diangsep, terasa baunya, dicium lah maksudnya. ciumnya, Bahasa Indonesia dicium. terasa baunya. Nah ini berarti kecipratan air kencing atau misalkan buangan dari hewan. Nah itu walaupun sudah kering tapi nggak kelihatan, itu disebut najis hukmiyah. Jadi tidak kelihatan oleh mata. Berbeda dengan ainiyah. Ya. Ainiyah itu kelihatan nempelnya misalnya. Terus kalau misalnya ada buangan hewan cecak atau apa ya,
kadang-kadang kita kelihatan ini ya, atau misalnya kotoran yang Oh ada itu kelihatan. Jadi itu sudah jelas-jelas cuma harus diganti. Tapi yang sering kita nggak terasa itu kalau bisa kita udah wudhu atau udah buang air kecil, kita keinjak itu kan nggak kelihatan. Hati-hati itu kan kalau bersolat tuh nggak bawa nanti. Makanya kebanyakan yang yang membuat seseorang itu tidak tahu kemudian diterima karena dia itu jarang hati-hati memperhatikan najis hukumnya ini. Zaman Rasulullah ada ketika sahabat berjalan dengan Rasulullah, ketika sebelahnya ada kuburan, kemudian sahabat itu mendengar ada orang yang sedang disiksa di alam kubur, kedengaran sama telinga. Dia itu terus sudah lewat, sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, tadi saya dengar ketika lewat ke suatu taman kuburan, ketika jalan ada jeritan orang yang disiksa di jero kubur. Apa itu ya Rasulullah? Ketika itu kata Rasul, ini adalah karena orang yang ketika dia itu buang air kecil dia tidak dicebok. Dia sudah dicebok. Tidak bersihkan. Hati-hati. Jadi tidak bersihkan setiap dia itu ini tidak kadang-kadang kurang bersih. Jadi ada siksa kubur bagi seorang muslim atau muslimat ketika dia buang air kecil tidak dibersihkan sehingga dia disiksa di alam kubur. Itu gambaran bahwa betapa bahayanya bagi orang yang tidak mau taharah, tidak membersihkan dirinya. Makanya agama ini harus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dengan air untuk turun. Jadi air itu adalah turun untuk membersihkan. Oke, itu dari segi agama mungkin ada yang ditanyakan atau yang dicurhatkan juga boleh. Hati-hati, jangan ke pacar. Kalau pacaran pertama layu ya, kayak perangko, tapi udah putus najis. Nah, ada yang gitu ya. Berarti najis itu adalah ada hukumnya, ada ainnya. Ya. Kalau sudah putus hukumnya, ya. Kalau masih pacaran, ainnya berujung najis katanya. Tapi lagi pacaran anehnya. Kalau sudah putus, jadi hukumnya. Nah, orang hukumnya teh najis. Kalau dia jadi katakan gitu. Jangan seperti itu. Tetapi dari segi agama, najis itu adalah hal yang kotor, membuat diri kita tidak sahnya sholat. Ya, ada ainnya, ada hukumnya. Yang tentu saja perlu kita biasakan atau kita harus hati. Jangan sampai kata yang tadi Pak Haji Nang sebutkan ada yang sisa kubur yang tidak menggunakan atau melaksanakan toharoh, cara membersihkan. Itu dalam keilmuan keagamaan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang agak dibiasakan. Kalau dalam segi bahasa najis yang sebutkan saya tadi, bahwasanya ketika ke seseorang menurut agama fikihnya seperti itu, tetapi menurut agama boleh atau tidak Pak? Nah ini najis, tapi mau senang kamu di gimana misalkan, atau ketemu lagi dengan kamu siapa tuh? Dua. Itu kan kata-kata yang memang sesuatu yang harus dihindari dalam bersosial. Karena memang kita itu ada hak minanat, di mana manusia itu harus baik. Ketika kita misalkan ada sesuatu yang tidak sinkron, tidak sama dengan keinginan kita, kemudian kita jangan sampai menuduh bahwa dengan sumpahnya saya najis bertemu dengan ini, najis juga kita ketemu lagi. Jadi ini adalah kata-kata yang memang harus dihindari dalam agama. Berarti boleh atau tidak?
Jadi kata-kata itu tidak boleh kalau pada seseorang, karena memang yang dianjurkan oleh agama itu adalah harus memaafkan, harus saling islah, mendamaikan, damai, saling berbuat baik. Jadi karena Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Ghafurun, sebagai pemaaf, masa kita seorang manusia yang banyak salahnya, banyak lalainya, tidak mau memaafkan kepada teman saudara kita yang tidak sama dengan kita atau yang salah kepada kita. Akhirnya bahwa kata-kata itu dalam agama itu tidak boleh disampaikan kata-kata najis kita bertemu dengan dia, najis kita bersama dengan dia. Artinya bahwa kata-kata najis itu adalah kata-kata yang tidak dibolehkan, berhubungan dengan persaudaraan. Harus islah. Kata Bapak tadi harus islah. Non islah teh? Apa itu islah? Damai. Tidak boleh saling menyakiti. Berarti nyambung pula ya, dalam segi bahasa kita tidak boleh menjas seseorang dari segi bahasa. Dalam agama pun ternyata berarti tidak boleh menggunakan kata najis ketika bertemu dengan seseorang. Itu bisa mengungkapkan ketidakenak. Rasulullah pun mengajarkan harus saling memaafkan. Betul? Rasulullah ada nggak benci? Nggak ada. Balas dendam ada nggak? Maka sekali lagi dalam agama pun tidak boleh. Kawan-kawan semua yang nonton, yang sudah subscribe ataupun yang sudah like, komen dan sebagainya, ternyata tidak boleh menggunakan kata bahasa najis. Kata agama pun tidak memboleh. Oke, terima kasih untuk Pak Ajenda, anak-anak semuanya yang ikut shoot ini dalam persnya Liswal. Mudah-mudahan jadi ilmu tambahan. Sebetulnya banyak lah ilmunya. Ada ilmiah, ada ainiyah, yang luar biasa. Dari segi bahasa pun sudah ya. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa subscribe di official Liswal YouTube-nya, IG-nya di follow, di namanya Liis. Jangan lupa juga bagikan bahwasanya pembahasan kita tentang bahasa, kata agama tidak boleh, kata bahasa pun tidak boleh. Maka kesimpulannya adalah tidak boleh menggunakan kata suatu hal apapun yang menyakiti orang lain. Itu adalah kita itu harus islah, saling memaafkan. Mencak bahasa harus menggunakan kata-kata yang baik. Contoh dari Rasul, tidak pernah Rasulullah menggunakan kata buruk atau kata yang jelek pada seseorang. Masa kita sebagai turunan ataupun yang ikut pada agama Islam oleh Rasulullah SAW kita sebalik masa, betul tidak? Maka dari itu cukupkan sekian dari kami. Sekali lagi kita putuskan yang namanya najis dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya tidak boleh digunakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh dari saya sendiri. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum. Bukanlah jawaban atas
bersamamu. Masih ada hari esok untukmu.